Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas berkaitan tentang limit suatu fungsi. Jadi yaitu fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n. Jadi pembahasan kali ini hanyalah pengetahuan praktis untuk mengetahui bahwa ternyata limit sebuah fungsi f aksen itu tak lain adalah sebuah turunan. Nah, untuk itu kita menggunakan salah satu fungsi turunan atau salah satu fungsi ax pangkat n. Kita ingin menentukan turunannya atau diferensialnya melalui penggunaan limit fungsi. Baik, secara umum saya tulis dua, secara umum limit sebuah fungsi, jadi limit suatu fungsi itu dinyatakan sebagai f(x). Jadi karena limit ada sebuah besaran delta x menuju 0, di mana f(x) ditambah delta x dikurang f(x) bagi delta x. Tetapi di dalam beberapa kasus tertentu kadangkala delta x tidak hanya menuju 0, kadang menuju tak berhingga, kadang menuju suatu bilangan tertentu. Nah, namun kali ini kita akan mengkaji secara khusus untuk delta x sama dengan 0, di mana ini penggunanya di dalam fisika sangat-sangat banyak, karena hampir persamaan-persamaan di dalam fisika selalu ditinjau untuk kondisi delta besaran, delta x atau delta t atau delta apakah itu selalu menuju 0. Jadi ada dua, apakah menuju 0 atau menuju tak berhingga. Nah, kali ini kita lihat untuk fungsi menuju 0. Nah, sebelum kita menurunkan limit sebuah fungsi f(x) ax pangkat n, maka saya akan memberi sebuah contoh. Misalkan ada sebuah fungsi f(x), katakanlah x pangkat adalah x pangkat 3. X pangkat 3 ini kita ingin tentukan limit suatu fungsinya. Nah, untuk fx-nya kita sudah ketahui ya. Jadi untuk fx-nya kita sudah ketahui. Nah, sekarang kita cari untuk fx ditambah delta x. Berarti x ini diganti dengan x ditambah delta x pangkat 3. Oke. Nah, persamaan ini bisa kita uraikan dulu ya. Kita uraikan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan segitiga Pascal, dimana kalau untuk pangkat 3 itu koefisien 1 itu adalah x pangkat 3. Kemudian untuk koefisien kedua ini artinya 3x kuadrat ya, 3x kuadrat kali delta x. Kemudian untuk yang berikutnya koefisien ketiga, yang berikutnya 3, tetap 3. Nah, yang di sini adalah 3x kali delta x pangkat 2. Kemudian yang satu adalah delta x pangkat 3. Jadi kita sesuaikan urutan-urutannya ya. Nah, begitu mekanismenya.
Sehingga kalau ini kita selesaikan, maka akan kita dapatkan X pangkat 3 ya, ditambah tadi 3 ya, kemudian X. Nah, kita mulai dulu pangkat 2, delta X pangkat 1, karena harus jumlah pangkat ini 3, ini 3. Kemudian berikutnya koefisiennya adalah 3, ini berkurang 1, ini bertambah 1, berarti delta X pangkat 2. Kemudian yang terakhir adalah delta X pangkat 3. Nah, inilah hasil menguraikan X tambah delta X yang dipangkatkan dengan 3. Nah, setelah itu kita dapatkan semua, maka kita cari fungsi fx aksen bukan f aksen x ya, f aksen x, yaitu kita tulis dulu limit delta x menuju 0. Nah, ini fx tambah delta x nilainya adalah ini, jadi bisa kita tulis x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikali delta x, kemudian ditambah 3x kali delta x pangkat 2, kemudian ditambah delta x pangkat 3. Jadi saya kurung khusus untuk ini, kemudian dikurang dengan x pangkat 3. Oke, kemudian kita bagi, nah dibagi dengan delta x. Nah, setelah kita lakukan proses ini, maka yang berikutnya kita tinggal menyederhanakan, dimana limit delta x menuju 0 ini dengan ini sudah bisa hilang ya, sehingga praktis yang tersisa adalah 3x kuadrat kali delta x ditambah 3x kali delta x pangkat 2 ditambah delta x pangkat 3 kali dibagi dengan delta x. Nah, ini kita bisa pecah menjadi dua bagian, yaitu bahwa untuk 3x kuadrat delta x kita bagi tersendiri menjadi delta x ya. Jadi saya tetap tulis limit delta x menuju 0. Jadi saya tulis ini 3x kuadrat kali delta x per ya. Oke. Ya. Dan kemudian saya jumlahkan 3x kali tambah gitu ya. Maka ini perlu saya jelaskan di sini bahwa kalau kita ini hilang ya, nah kalau kita masukkan delta x sama dengan 0, maka hasil ini semua sama dengan 0 ya, semua sama dengan 0 karena kita bagi dulu karena delta x kuadrat ya. Jadi kalau saya tulis ulang kembali, misalkan fx limit delta x, saya tulis ulang kembali dulu ya, ini hilang ya, jadi 3x kuadrat. Oke. Kali saya tulis ulang di sini ya, kemudian ditambah limit delta x. Nah, ini 3x kali delta x kuadrat ditambah delta x pangkat 3 per delta x ya. Oke. Nah, ini hilang sehingga di sini sudah langsung kita dapatkan yaitu 3x kuadrat. Nah, di sini masih bisa ditulis delta x menuju 0 ini sama dengan 3x dikali delta x
kemudian ditambah delta X pangkat 2. Nah, ini hasilnya ini semua sama dengan 0 ya. Sehingga yang muncul itu sama dengan 3x kuadrat ya. Sama dengan 3x kuadrat. Jadi hasil fungsi limit daripada x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Nah, yang ingin saya mau kemukakan bahwa ada satu hal yang unik di dalam aljabar, di dalam fungsi ini, usaha utamanya untuk bilangan pangkat polinom yang lebih dari 1. Nah, setelah kita operasikan ya, maka bagian yang akan hilang setelah melalui operasi yaitu adalah yang ini. Jadi suku pertama X pangkat 3 dan suku kedua yang mengikuti proses penghitungan, sedangkan 3x ditambah delta juga mengikuti proses penghitungan, tapi ujung-ujungnya pada akhirnya ini akan menuju 0. Nah, dengan demikian bisa saya katakan bahwa dari awal setelah kita menguraikan x tambah delta x pangkat 3, maka suku-suku yang mengandung, jadi suku-suku yang mengandung delta x pangkat 2 atau lebih itu yang akan menjadi 0, khususnya yang berkaitan untuk fungsi-fungsi seperti ini. Oke, jadi sekali lagi saya bisa katakan bahwa untuk setiap suku-suku hasil operasi perpangkatan ini yang mengandung delta x pangkat 2 atau lebih, itu ujung-ujungnya akan sama dengan 0 ya, karena terbukti dari proses ini itu sama dengan 0. Mengapa saya kemukakan hal ini? Sebab nanti kita akan mencoba menurunkan fungsi limit fungsi fx sama dengan a delta x pangkat n. Oke, jadi sekali lagi saya buat sebuah pernyataan, jadi pernyataan ini hanya berlaku ya untuk sementara. Kita akan mengatakan bahwa keberlakuannya hanya khusus untuk fungsi ax pangkat n ya, hanya khusus untuk fungsi ax pangkat n. Untuk selanjutnya seperti kayak fungsi sin dan cos itu nanti akan kita bahas secara tersendiri. Jadi pernyataan itu bahwa untuk operasi pangkatnya, katakanlah x ditambah delta x ya, pangkat n, jadi pangkat n, jadi n itu adalah bilangan bulat, bahwa untuk operasi pangkat x ditambah delta x pangkat n, nah, maka suku-suku, jadi suku-suku ini yang dibilang suku-suku ya, maka suku-suku mengandung yang mengandung pangkat ya, pangkat dari delta x ya, pangkat dari delta x lebih dari 1, jadi atau bisa saya katakan n besar 1 ya,
eh, secara pola, secara operasional, secara operasional limit untuk delta X menuju 0 akan menjadi maka akan secara operasional limit untuk delta X menuju 0 akan menghasilkan nilai 0 ya. Jadi ini adalah sebuah pernyataan yang kita dapatkan dari pola ini, bahwa untuk operasi pangkat X ditambah delta X pangkat N, maka suku-suku yang mengandung pangkat dari delta X ya, dari delta X lebih dari 1 atau N sama dengan N besar 1 secara operasional, limit untuk delta X menuju 0 akan menghasilkan nilai 0. Sehingga maksud saya bahwa sehingga dari awal kita sudah bisa tidak mengfungsikannya. Baik, dengan pernyataan ini maka kita sudah bisa menurunkan fungsi limit delta fx ax pangkat n ya. Kita sudah bisa menurunkan fungsi limit fx ax pangkat n. Jadi saya tulis dulu, katakanlah ini ada sebuah fungsi kita fx sama dengan ax. Nah, jadi mana a adalah sebuah nilai konstanta, sedangkan n adalah sebuah bilangan integer. Jadi n itu bilangan bulat ya. Kita lihat dulu untuk bilangan bulat positif ya. Nah, tentu kita ingin menentukan fungsi limitnya, maka kita cari dulu fx ditambah delta x ya. Nah, tentu kalau fx-nya ditambah berarti x ini harus diganti dengan x ditambah delta x pangkat n. Nah, ini yang kita harus operasikan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ada hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, ada hal yang ingin saya sampaikan. Dari piramida Pascal ini. Nah, kita perhatikan di sini ya. Untuk n sama dengan 0 ya tetap 1 ya. Untuk pangkat 1, jadi kalau misalkan saya tuliskan katakanlah a ditambah b ya. Jadi ada hal yang menarik. Saya mulai dulu a pangkat 2. Jadi tentu sini adalah a pangkat 2 ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Oke, kemudian a ditambah b pangkat 3 ya. Saya tulis a pangkat 3 ini ditambah 3a kuadrat b ditambah 3ab kuadrat ditambah b pangkat 3. Saya mulai lagi pangkat 4. A ditambah B pangkat 4. Tentu di sini A pangkat 4 ditambah 4A di sini pangkat 3 B. Kemudian berikutnya 6A kuadrat B kuadrat, jadi A-nya berkurang 1, B-nya bertambah 1. Kemudian 4 A-nya berkurang 1, jadi A, B-nya bertambah 1, B pangkat 3. Kemudian B pangkat 4. Yang ingin saya mau katakan bahwa kalau saya tulis A tambah B pangkat N, maka bagaimana mekanismenya? Nah, kita lihat di sini.
Kalau A ditambah B pangkat 2, maka bagian ujung kiri ini selalu A pangkat, A pangkat, A pangkat sesuai dengan pangkat yang N ini. Yaitu A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4, tentu A pangkat 5. Dan yang terakhirnya adalah B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat 4. Oke. Nah, kemudian pada suku kedua kelihatan bahwa kalau di sini 2 maka di sini 2. Kalau di sini 3 maka di sini 3. Kalau di sini 4 maka di sini 4. Ya. Sekali lagi kita perhatikan untuk suku kedua, kalau di sini 2 maka di sini 2, kalau di sini 3 maka di sini 3, kalau di sini 4 maka di sini 4. Nah, pangkatnya di sini pangkat 2 berkurang jadi 1. Untuk yang pertama berkurang dari 1 ya. Untuk A. Berikutnya A pangkat 3 berkurang juga dari 1, yang semula dari pangkat 3 berkurang dari 1 karena diambil B. Kemudian yang sini yang pangkat 4 adalah 4 berkurang dari 1 karena diambil B. Nah, sehingga kalau saya ingin mempangkatkan A tambah N, maka tentu saya bisa katakan bahwa A pangkat N ditambah. Tentu saya tulis N sesuai dengan ini. Nah, A-nya ini karena ini dimulai dulu dari awal ini tentu dikurang N kurang 1, berkurang dari 1 ya, dikali B dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa saya tidak menyelesaikan ini? Karena nanti pada saat kita mau menghitung X ditambah delta X, maka yang saya ambil hanya suku pertama dan suku kedua. Kenapa? Saya kasih contoh. Coba lihat, saya kasih gini. Saya tulis A sama dengan X ditambah delta X pangkat N. Berarti saya tulis A. Nah, tentu di sini adalah X pangkat N, suku pertama. Suku kedua, nah berkurang N. Tentu X ini N kurang 1 dikali delta X. Nah, tentu berikutnya setelah kita ini maka delta X-nya akan bertambah pangkatnya, sedangkan X pangkat N akan berkurang. Oke. Jadi untuk suku berikutnya delta X pangkatnya akan bertambah sesuai dengan pernyataan yang saya buat ini ya. Nah, oleh karena itu maka di dalam operasi limit maka saya tidak membutuhkan suku ketiga, suku keempat, suku kelima dan suku dan seterusnya. Cukup saya gunakan suku pertama, suku kedua, di mana suku kedua hanya mengandung delta X. Oke, sudah bisa dimengerti. Jadi karena suku berikutnya akan delta X-nya semakin tinggi nilai pangkatnya. Nah, itu kalau aturannya seperti X ditambah delta X. Jadi pernyataan itu tadi hanya berlaku khusus untuk di kasus ini. Baik, dengan demikian kita sudah bisa punya gambaran. Ini bisa saya tulis, tentu A sama dengan A sini X pangkat N tambah tentu N ya. Nah, N kali X, di sini N kurang 1 dikali delta X. Nah, suku ketiga sudah tidak saya gunakan. Kenapa? Karena suku ketiga sudah mengandung delta X, pangkat delta X lebih dari 1. Oke, saya lanjut sehingga dengan demikian kita bisa menentukan bahwa limit sebuah fungsi ya untuk delta X fx lain dulu berarti tentu A X pangkat N ditambah N X N kurang 1 dan seterusnya ya, dikurang A X pangkat N. Kemudian ini ada delta X-nya di sini ya. Delta X ditambah titik-titik kemudian dikali dengan delta X. Nah, kalau kita keluarkan
kurungnya, maka kita dapatkan AXN tambah AN X N kurang 1 dikali delta X, ya. Nah, ini kurang AX pangkat N delta X. Oke, sehingga ini hilang. Jadi maka kita dapatkan limit delta X menuju 0, AN X, ya, N kurang 1 kali delta X per delta X ditambah, nah ini tentu akan sama dengan 0. Dengan demikian kita dapatkan hasilnya sama dengan, ini hilang, sama dengan N A X N kurang 1. Dan memang kenyataannya bahwa untuk setiap fungsi fx yang dituliskan sebagai rumus dasar itu tak lain sebenarnya dy dx fx sama dengan n kali a x n kurang 1. Oke, baik saudara-saudaraku sekalian, beginilah penjelasan tentang fungsi limit untuk fxn ax pangkat n, di mana limitnya itu menghasilkan naxn kurang 1 atau dy dx, yang dimana orang menyebutnya sebagai rumus dasar daripada diferensial, yang sesungguhnya itu diperoleh dari fungsi limit. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.